Halo sobat-sobat semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang kaisar yang sangat haus akan kekuasaan dan semena-mena. Bahkan keluarganya sendiri dan rakyatnya pun tidak dikasihaninya, dan dia hanya memikirkan diri sendirinya walaupun dia seorang kaisar. Dan ini tidak patut dicontoh ya, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Oke, jadi langsung saja, siapa sebenarnya Kaisar Nero ini? Kaisar Nero dengan nama lengkapnya yaitu Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Dia merupakan kaisar Romawi kelima dan terakhir di dinasti Julio Claudian. Dia lahir di tahun 37 Masehi di sebuah kota pesisir yang ramai sekitar Roma bernama Anzio. Ayahnya sendiri merupakan seorang pejabat administrasi yang memiliki reputasi yang buruk, serta dia juga pernah membunuh banyak rakyat yang tak berdosa dengan sewenang-wenangnya. Ibu Nero sendiri bernama Agrippina, yang merupakan adik dari Kaisar Caligula yang cantik, tetapi dia juga sangat jahat. Perilakunya sendiri pun sangat serakah dan haus kekuasaan, dan suka menyiksa orang lain sebatas hanya untuk kesenangannya sendiri. Ibu Nero menikah lagi dengan seorang bangsawan kaya raya, sehingga berkesempatan menyediakan pendidikan bagi Nero. Kemudian pada suatu hari, ketika istri ketiga dari Kaisar Roma Claudius meninggal dunia, dengan mengendalikan hubungan famili bahwa Kaisar juga pamannya hendak menikahinya, dia pun memanfaatkan kecantikannya untuk memikat kaisar tua itu. Akhirnya pada tahun 49 Masehi, ia berhasil menjadi seorang pramaisuri. Di tahun berikutnya, dia berusaha meyakinkan kaisar untuk bisa menerima Nero sebagai anak tirinya. Akhirnya Nero pun bisa menjadi putra mahkota dan membuat Nero sebagai penggantinya dari kedudukan Britannicus, dan dia sebelumnya merupakan putra mahkota dari kaisar. Ketika Claudius merasa menyesal atas perbuatannya karena mengangkat Nero sebagai putra mahkota, ibu Nero, Agrippina, pun berencana untuk membunuh Kaisar Claudius dengan cara menghidangkan sebuah makanan beracun, yaitu jamur, dan menggunakan uang dalam untuk membeli pasukan pengawal istana dalam rencana busuknya itu. Kemudian setelah Nero berumur 17 tahun, dia pun diproklamirkan sebagai kaisar yang baru di Roma. Karena pengaruh buruk dari ibunya, Nero pun menjadi seorang yang serakah, sewenang, dan serta haus kekuasaan. Setelah itu, Nero menganggap bahwa adiknya Britannicus sebagai musuhnya karena adiknya mengancam kedudukannya sebagai mahkota, maksudnya sebagai raja atau kaisar di
Roma itu. Pada kesempatan suatu hari ada pesta kerajaan dan Nero pun berencana meracuni Britannicus yang masih berumur 14 tahun dengan arak beracun, dan pada pesta itu dia berhasil meracuni adiknya. Dengan santainya Nero menikmati hidangan sambil menjelaskan dengan tenang pada adiknya Britannicus, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, dan sang adiknya pun tidak bisa terselamatkan dan mati. Agrippina sang ibu Nero pun juga sering mengatasnamakan nama Nero untuk melakukan tindakan kekerasan bagi dirinya sendiri. Hal ini membuat Nero marah, dan karena hal itu suatu hari kekuasaannya nanti bisa direbut oleh ibunya. Takut akan dari itu, Nero pun berencana untuk membunuh sang ibunya dengan cara insiden kapal tenggelam. Tetapi ternyata ibunya berhasil berenang dan menyelamatkan dirinya, dan akhirnya dia berdiri di tepi pantai. Kemudian dia mengutus seseorang untuk bertemu dengan Nero. Ketika utusan dari ibunya bertemu dengan Nero, dia pun menaruh belati dengan sengaja di atas tanah dan melaporkan pada pengawalnya bahwa ibunya mengirim seseorang untuk membunuh dirinya. Dan ini jadikan alasan bagi Nero untuk membunuh ibunya sendiri, dan ibu Nero pun dihukum mati oleh anaknya sendiri, yaitu Nero. Nero juga bahkan memukul istrinya dan bahkan membunuh ketiga-tiganya istrinya, dan dia pun juga membunuh gurunya sendiri karena dia takut gurunya nanti bisa mendominasi dirinya. Di saat Nero memimpin kekuasaan Roma, daerah Roma terbentang dari bagian utara daerah Britania, kemudian daerah selatan hingga ke daerah Maroko, daerah timurnya Atlantik, hingga barat laut Kaspia. Di kepemimpinannya, rakyat tidak punya hak bicara, serta lembaga tinggi pun sepertinya hanya sebuah nama saja. Kaisar adalah penguasa tertingginya, dan hukum dan semua perangkatnya ada dalam genggamannya. Pada saat Nero mewarisi tahta kerajaan, pada saat itu Roma masih bisa dibilang makmur. Karena sifat Nero, maka dengan cepat kemakmuran itu lama-kelamaan menghilang dengan berjalannya waktu. Dia menghamburkan uang seenaknya dan berjudi gila-gilaan. Kemudian ketika kas negara berkurang sehingga menipis, dia menyita harta kekayaan pribadi, membunuh puluhan tuan tanah Spanyol dan Afrika, dan merampas harta mereka. Dia pun menghapus pengurangan pajak juga, serta subsidi bagi rakyatnya yang sebelumnya diterapkan di masa lampau, menguasai paksa harta kekayaan kuil, dan mendepresiasi nilai mata uang. Pada suatu malam, terjadilah kebakaran hebat dan besar di Roma yang berlangsung hampir 40 hari. Rakyat Roma mengalami musibah yang sangat parah, dan mereka pun kelontang-lantung tak memiliki tempat karenanya. Ada yang melihat
ketika kejadian hal itu, Nero malah di atas menara dan berpakaian opera. Dengan musnahnya Toraya yang menikmati pemandangan itu bagi dirinya, dan itu kemungkinannya berhubungan dengan kebakaran itu. Ada rumor mengatakan di sana yang menyatakan bahwa Nero lah di balik peristiwa kebakaran tersebut. Setelah kejadian kebakaran itu, ia tidak segera membantu rakyatnya, tetapi dia malah sibuk membangun pembangunan besar-besaran dan membuat rumah emas pribadi miliknya. Untuk menghadapi kecaman ini, Nero pun memilih penganut Nasrani untuk mengemban tanggung jawab dan membantunya, dan dia pun dengan cara menuduh mereka, yaitu penganut Nasrani yang sengaja melakukan pembakaran. Tiba-tiba di kejadian itu terdengar suara teriakan bahwa Nero lah penyebab dari semuanya ini. Dia adalah seorang ahli kebatinan. Dia pun akhirnya dipenjara, tetapi ketika dia mau dieksekusi, belum ada setengah hari ia berhasil kabur dan Nero pun marah besar. Dia pun menyuruh semua orang untuk menangkap dirinya, tetapi dia tidak ditemukan. Setahun kemudian, ia pun ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan hal itu dikarenakan dia sakit ternyata. Setelah hal itu, Nero menjadi orang yang lebih curiga kepada siapapun. Dan dia dari waktu ke waktu menimbulkan kontra dari rakyatnya atas perbuatan dirinya. Saat itu Nero menjadi lebih beringas, dan siapapun yang dicurigainya akan dihukum mati. Pada saat itu seluruh rakyat di Roma mengalami suasana yang sangat ketakutan. Tak seorang pun yang tidak membenci Nero. Akhirnya pada 68 Masehi, Gubernur Jenderal sementara Provinsi Kolu, Spanyol, menghimbau pada rakyatnya bahwa untuk melakukan pemberontakan terhadap Kaisar Nero. Akhirnya lembaga tinggi negara memutuskan untuk menghapus tahta kerajaan dari Nero sebagai kaisar di Roma, dan memutuskan bahwa dia adalah musuh rakyat dan musuh kaisar di Roma. Mendengar hal ini pun Nero kabur bersama 4 orang jongosnya ke tempat lain untuk bersembunyi. Pada saat menjelang fajar, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan manusia dan pekikikan kuda di tempat sekitar persembunyian Nero. Kemudian Nero pun menyuruh seseorang untuk memegang sebilah belati untuk menusukkan ke tenggorokan Nero. Dia pun menggenggam tangan jongosnya, kemudian menusukkan kepada dirinya. Ia pun berteriak dengan sangat keras, dan dia pun tersungkur ke tanah. Dan tamatlah riwayat Nero, kaisar yang jahat
dan dia pun meninggal pada usia 31 tahun. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa lagi.